Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi hari ini Rabu 22 November 2023 dengan Sari Berita. ASN di Ngada dilarang terlibat politik praktis, ancamannya dipecat. Ribuan umat lintas agama menyambut jenazah Uskup Agung Ende Monsinyur Vincentius Sensi Potokota. Bersama saya Christian Sendah, kita ikuti berita selengkapnya. Menjelang pemilu 2024 mendatang, upaya pencegahan terhadap pelanggaran semakin diperketat, termasuk memperingatkan aparatur sipil negara di Kabupaten Ngada untuk tidak terlibat politik praktis. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Upaya pencegahan ini bisa dilakukan dengan memberlakukan undang-undang kepegawaian yang memiliki hukuman maksimal pemecatan dari pekerjaan demi menjaga netralitas serta integritas ASN agar tidak terjadi konflik sosial di tengah masyarakat. ASN merupakan komponen penting pemerintah dalam menjaga dan merawat agar proses tahapan pemilu bisa berjalan bermartabat dan aman sesuai harapan dan perintah Undang-Undang Pemilu. Namun di setiap perhelatan politik masih saja ditemukan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh sejumlah ASN yang seharusnya menjadi contoh dan dapat memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat sehingga penyelenggaraan pemilu semakin hari semakin baik dan berkualitas demi mendapatkan pemimpin yang adil serta bijaksana dan bersih dari pelanggaran hukum. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada Theodosius Josephus Nono mengingatkan ASN yang berada di Kabupaten Ngada agar selalu menjaga kewibawaan institusi dengan mentaati peraturan kepegawaian dengan kepatuhan yang tinggi serta selalu menjaga profesi secara profesional untuk bersama menjaga pemilu yang aman serta lancar. Menurut Sekda Theodosius, sanksi pemecatan bisa saja terjadi jika ada ASN yang mengabaikan peraturan dengan menjadi tim sukses partai atau peserta pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud mengarahkan maupun mengintimidasi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya. Sejak awal kita selalu menghimbau kepada seluruh ASN untuk mari kita tempatkan diri sebagai abdi negara, sebagai pegawai negeri sipil untuk senantiasa netral dalam seluruh tahapan kegiatan baik itu Pilnas maupun Pilkada. Ini sudah sangat jelas diatur. Regulasi sangat jelas, bahkan regulasi di Pilkada ataupun di Pilnas apabila ada ASN yang terlibat secara langsung dalam politik praktis dipecat. Sekda Ngada juga mengharapkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap ASN yang berpolitik praktis agar segera dilaporkan untuk diproses sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian besar wilayah di Indonesia memasuki awal musim hujan pada bulan November tahun 2023. Beberapa wilayah di antaranya berada di Nusa Tenggara Timur. Laporan Franda Garus. Berdasarkan data dari BMKG Nusa Tenggara Timur menyebutkan beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur secara umum akan terjadi musim penghujan di bulan Desember tahun 2023. Namun meskipun begitu, beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur memasuki musim hujan yakni sebagian di wilayah Manggarai Barat, Manggarai Timur, Kabupaten Ende, Flores Timur, hingga Kabupaten Lembata. Puncak musim hujan sendiri diperkirakan akan terjadi pada bulan Januari hingga Februari tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Eltari Kupang, Maria Patricia Cihasiran kepada RRI. Dia menjelaskan dari data monitoring hari tanpa hujan HTH Dasarian 1 yang dikeluarkan oleh Badan Klimatologi Stasiun Eltari Kupang menyebutkan wilayah yang hingga saat ini belum mengalami musim hujan yakni di wilayah Rotendao dan Sumba Timur. Untuk musim hujan, bencana yang biasanya terjadi pastinya banjir, tanah longsor, kemudian sambaran petir atau angin kencang. Langkah antisipatifnya adalah kita perlu mengenali lingkungan tempat tinggal kita gitu. Kami juga menghimbau untuk masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan dengan kondisi cuaca ekstrim. Jadi bukan saja ketika cuaca ekstrim yang terjadi pada saat musim hujan, tapi juga cuaca ekstrim yang terjadi menjelang musim hujan, yaitu pada saat masa pancaroba.
Sementara itu, menanggapi situasi musim hujan saat ini, Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur, Ambrosius Kodo menghimbau agar masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Selain itu, dia meminta kepada seluruh BPBD Kabupaten Kota, sesuai dengan kajian resiko bencana teristimewa ancaman bencana hidrometeorologi, agar bisa memetakan wilayah-wilayah yang rawan terhadap bencana banjir maupun tanah longsor. Mengingat pasca Seroja beberapa waktu lalu, kondisi sungai di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur masih penuh dengan endapan material akibat bencana. Oleh karena itu penting ketika memasuki musim hujan ini, langkah pertama adalah memastikan bahwa warga masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah rawan bencana hidrometeorologis itu mesti diedukasi, berikan informasi tentang daerah-daerah rawan bencana itu. Kita memang tidak bisa mencegah hujan yang berlimpah. Kita memanfaatkan curah hujan yang berlimpah itu dengan waspada, meningkatkan waspada. Kita minggir, kita evakuasi diri. Itu mesti harus selalu dibiasakan kepada warga masyarakat. Dia berharap agar semua elemen masyarakat maupun pemangku kebijakan bisa saling bekerja sama dan terus mengupdate info cuaca di situs resmi BMKG, sehingga masyarakat bisa menyesuaikan semua aktivitas dengan kondisi cuaca saat ini. Nantinya, BPBD NTT akan melakukan rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi musim hujan dengan ancaman bencana hidrometeorologi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. BPBD NTT akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota agar setelah melakukan pemetaan harus memastikan di wilayah rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor telah disiapkan titik kumpul atau titik evakuasi maupun jalur evakuasi yang aman. RRIND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur meluncurkan logo dan tagline baru di hari ulang tahun daerah yang ke-16. Peluncuran ini sebagai bentuk motivasi dan harapan baru juga sebagai bagian dari proses branding daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Insinyur Boni Hasudungan, mengatakan tanggal 23 November 2023, Kabupaten Manggarai Timur akan merayakan hari jadinya yang ke-16. Perjalanan panjang penyelenggaraan pemerintahan bersama seluruh unsur masyarakat dan para stakeholder telah menjadikan Kabupaten Manggarai Timur seperti kondisi saat ini. Logo dan tagline ini menurutnya telah dapat digunakan oleh seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Manggarai Timur. Logo ini diharapkan menjadi asupan semangat baru serta komitmen bersama untuk menjadikan Kabupaten Manggarai Timur lebih mandiri dan sejahtera. Logo dan tagline ini akan berlaku selama 1 tahun ke depan, menunjukkan simbol partisipasi, kolaborasi, dan semangat kebersamaan seluruh elemen untuk membangun sesuai dengan tugas dan caranya masing-masing. Dengan demikian, tagline melangkah lebih cepat tidak digunakan lagi dan diganti dengan tagline bergerak bersama. Ribuan umat lintas agama di Kabupaten Ende menyambut jenazah Uskup Agung Ende, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota PR di Bandara Haji Hasan Arubusman, Ende. Laporan Rovinus Wula. Ribuan umat lintas agama di Kabupaten Ende menyambut jenazah Uskup Agung Ende Monsinyur Vincentius Sensi Potokota PR di Bandara Haji Hasan Arubusman Ende. Sebelum diarahkan keluar dari bandara, seluruh umat yang hadir melakukan doa bersama dan peti jenazah diletakkan di ruang VIP bandara. Doa dipimpin Kanselerius Keuskupan Agung Ende Romo Diosis Yohanes Stefanus Lando PR. Selanjutnya peti jenazah diletakkan di atas mobil terbuka dan dikawal oleh 8 Romo yang bertugas. Kemudian peti jenazah diarak keluar bandara menuju Gereja Kristus Raja Katedral Ende. Mobil jenazah juga dikawal oleh TAS, TAM, PMKRI, OMK dan petugas keamanan sepanjang perjalanan dan diikuti oleh ribuan umat lintas agama dalam wilayah kota Ende. Para imam, keluarga, dan seluruh umat kebalaanmu di Keuskupan Agung Ende yang sangat engkau cintai, kami mengucapkan selamat datang kembali di tanah kelahiranmu dalam rumahmu yang baru. Meski tubuhmu kini
berbujur kaku, namun oleh iman akan Kristus yang bangkit, kami yakin bahwa jiwamu tetap hidup dan semangatmu penuh kasih hadir di tengah-tengah kami, mengisi dan membalut rasa duka yang mendalam atas kepergianmu selama menghadap Sang Pencipta. Adapun rute perjalanan proses perarakan peti jenazah Monsinyur Vincentius Sensi Potokota menuju Gereja Kristus Raja Katedral Ende melewati ruas Jalan Eltari, Jalan Wirajaya, Jalan Nuamuri, Jalan Banteng, Jalan Sudirman, dan Jalan Sudarso, kemudian masuk ke halaman Gereja Katedral Ende. Sebelum memasuki halaman Gereja Kristus Raja Katedral Ende, peti jenazah diturunkan, kemudian disambut dengan sapaan adat dan tarian orowoko, serta diiringi musik ngolamba dan meriam bambu dari kelompok sanggar seni yang disiapkan panitia. Sementara umat yang menunggu di panggung menyambut dengan duka mendalam, selanjutnya peti jenazah diarahkan dan dibawa masuk ke dalam gereja untuk disemayamkan. RRI Ende Rufinus pula melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi.